Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan-kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat sehat serta umur yang panjang, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita semua masih bisa dapat bernapas, masih bisa dapat beraktivitas untuk menambah pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas, kita akan mendengarkannya, yaitu tentang ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari beberapa ciri dan tanda. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba yang beriman, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Mengutip buku Merajut Cinta Allah oleh Arda Dinata, dijelaskan beberapa ciri dan tanda orang yang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, yang mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yakni golongan orang-orang ma'rifat. 20 tanda di antaranya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan 10 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Tanda orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, berikut beberapa tanda yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang pertama, senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya, yaitu setiap saat ia bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat, karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia ini tentu sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang tergolong mendapat cinta Allah. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah adalah orang yang memiliki akal unggul. Yang kedua, dimuliakan Allah. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Yang ketiga, akan dicintai Allah. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. Keutamaannya, kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya, karena Allah yang memiliki alam raya ini, dan Allah Maha tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridha dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. Kemudian yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya, seseorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was, stres, pusing dan sejenisnya, tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seseorang yang sudah mendapat cinta Allah,
maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang meletihkannya, melainkan dinikmatinya. Kemudian yang keenam, Allah menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelanya akan menyelimuti segala kejadian. Dampaknya orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah, sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya segala sesuatu takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan, tetapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan timpa musibah. Kemudian yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain menghina dan menzaliminya. Kemudian yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Kemudian yang kesepuluh, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan dan perilakunya, yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikiran yang bersih. Kemudian yang ke-11, orang-orang segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya, maka seluruh manusia yang normal, pikiran dan hatinya insya Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya, sebaliknya raja-raja zalim dan musuh akan segan terhadapnya. Kemudian yang ke-12, orang-orang akan mencintainya. Artinya, orang yang mendapat cintanya, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. Itulah tadi ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa kita, diberkahi umur kita, dilancarkan rezeki kita, dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa dapat disampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kebenaran hanya milik daripada Allah. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.